Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini juga saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Muhammad Zul Hafaz dan juga Wahyun. Dalam pembahasan tema kali ini, kelompok kami diamanahkan untuk membahas tentang pengertian anggaran penjualan. Untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman silakan menyaksikan. Pada umumnya, kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjual hasil produksinya adalah terbatas. Dengan demikian, tidak ada perlunya membeli material, menghasilkan barang atau jasa, mencari modal atau membeli mesin-mesin yang lebih besar dari kemampuan menjual. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain. Dan pada umumnya, anggaran penjualan disusun paling dahulu dari anggaran-anggaran lainnya. Selanjutnya, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut anggaran kunci. Anggaran penjualan atau sales budget ialah budget yang direncanakan secara terlebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas, harga barang, atau penjualan serta tempat daerah penjualannya. Manfaat penyusunan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Kegunaan anggaran penjualan sendiri sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama itu ada faktor-faktor internal, yaitu penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki serta kemampuan perluasannya, tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan fasilitas yang menunjang. Faktor-faktor eksternal yaitu keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu konsep anggaran penjualan. Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Komponen-komponen konsep anggaran penjualan sebagai berikut. A. Dasar-dasar penyusunan anggaran, yaitu menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. B. Menyusun anggaran penjualan, anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Dengan pengertian bahwa forecasting atau peramalan dalam kontrol atas penjualan dapat dilakukan, maka semua kegiatan tersebut disusun rencananya secara terperinci. Dasar-dasar penjualan anggaran digunakan sebagai pegangan pokok. Dalam hal ini, penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan dan strategi perusahaan. Anggaran penjualan disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan. Jadi, bukannya tanpa pertimbangan sama sekali. Masing-masing cara pendekatan mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan cara pendekatan mana yang paling menguntungkan. Selanjutnya, dalam melakukannya perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti 1. Karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan seperti luas pasar, apakah bersifat lokal, bersifat regional, atau bersifat nasional. B. Keadaan persaingan, apakah persaingannya bersifat monopoli, persaingan bebas, atau persaingan monopolistis. C. Kemampuan pasar untuk menyerap barang. D. Keadaan atau sifat konsumen, apakah konsumennya merupakan konsumen akhir atau konsumen industri. Kedua, kemampuan finansial, kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan.
2. Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan modal kerja, kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target penjualan. Contohnya, misalnya, perusahaan akan menentukan suatu target penjualan tertentu. Sebelumnya harus dipertimbangkan apakah ada uang yang cukup untuk membeli bahan mentah, membiayai penelitian, membiayai kegiatan promosi agar target tersebut dapat dicapai. Ketiga, keadaan personalia. Apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup, kurang atau berlebih? 2. Apakah tenaga yang tersedia mampu untuk melakukan tugas-tugasnya agar target yang ditentukan tercapai? Terakhir, dimensi waktu. Hal ini perlu diperhatikan sebab apabila pembuatan rencana terlalu awal, kemungkinan akan terjadi perubahan keadaan juga perlu dipertimbangkan. Sampai seberapa lama rencana yang disusun tersebut masih reliable. Selanjutnya, forecast penjualan dapat dikatakan sebagai suatu teknik untuk memproyeksikan tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu tahun tertentu dengan berbagai asumsi yang tertentu pula. Forecast penjualan akan berubah fungsinya menjadi sales plan apabila manajemen memasukkan unsur pertimbangan subjektif, rencana, strategi, dan lain-lain. Forecast penjualan merupakan suatu yang dapat dipelajari sehingga perusahaan dapat mendidik para stafnya untuk memperdalam masalah ini. Perusahaan dapat melatih stafnya di bidang teknis seperti penggunaan tren penjualan, analisis korelasi, model-model matematika, dan teknik-teknik opinion research. Forecast penjualan merupakan suatu alat yang penting yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan adalah juga meliputi perencanaan advertensi dan promosi, perencanaan biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini yang kemudian sering dianggap sama dengan rencana penjualan, yakni mengkuantifisir penjualan dalam rupiah dan unit untuk periode waktu yang tertentu. Politik harga dalam anggaran penjualan. Masalah penetapan harga jual per unit produk adalah masalah yang utama dalam penyusunan anggaran penjualan. Terdapat saling ketergantungan antara kuantitas, volume penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Karena itu, manajemen harus memperhatikan masalah kebijakan penetapan harga. Ada dua dasar yang berhubungan dengan masalah penentuan harga ini. Dalam hubungan yang volume penjualan, yakni estimasi terhadap kurva permintaan, yakni bahwa perubahan tingkat harga akan mengakibatkan perubahan tingkat permintaan. Kedua, kurva biaya per unit, yakni makin tinggi volume produksi maka makin besar biaya yang ditanggung. Kadang-kadang terjadi kesulitan bagi manajer untuk mengambil keputusan seandainya ia diharuskan memilih salah satu dari dua kebijaksanaan. Satu, menaikkan tingkat harga per unit produk tetapi volume penjualan dalam unit menurun, atau menurunkan tingkat harga per unit produk tetapi volume penjualan akan meningkat. Pengaruh upaya marketing terhadap volume penjualan. Dalam struktur persaingan yang sempurna,
Justru perusahaan tidak mungkin mempengaruhi tingkat harga. Harga equilibrium lah yang akan mampu bertahan lama. Karena pada harga ini jumlah yang ditawarkan akan lama dengan jumlah yang diminta. Pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga equilibrium, jumlah penawaran akan melebihi permintaan. Sebaliknya, pada harga yang lebih rendah dari harga equilibrium, jumlah yang diminta akan melebihi penawarannya. Dalam struktur persaingan yang kurang sempurna atau persaingan monopolitis, dan hal yang lebih sering terjadi, para konsumen kurang menguasai informasi pasar yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Dalam keadaan yang demikian, para produsen dan penjual mencoba mempengaruhi pasar hasil produksinya melalui variabel bukan harga, seperti mutu dan kelengkapan produk mereka, syarat pembayaran, jasa pelayanan yang lain, distribusi yang merata sehingga mempermudah calon pembeli mencari produk mereka, program promosi yang intensif. Selanjutnya, langkah dalam menyusun rencana penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu dilakukan meliputi 1. Penentuan dasar-dasar anggaran. A. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. B. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, dan penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 2. Penyusunan rencana penjualan. A. Analisis ekonomi dengan mengadakan proyek terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan menilai akibatnya terhadap permintaan industri. B. Melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. D. Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. E. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. F. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. G. Menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh. H. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Lalu slide selanjutnya itu ada penyusunan anggaran penjualan, di mana di sini ada contoh dari PT SHMILY yang menjual dua macam barang yaitu barang X dan barang Y. Mereka memberikan informasi tentang penjualan pada tahun-tahun sebelumnya seperti tabel yang ada di PPT tersebut. Nah, barang X dan Y dijual di kota A, B, dan C. Untuk barang X ini jumlah unit untuk tiap-tiap daerah perbandingannya adalah 3:3:4, sedangkan untuk barang Y perbandingannya adalah 2:3:5. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, penjualan dilakukan secara tunai sebesar 40% dan sisanya 60% secara kredit. Nah, untuk penjualan tunai, perusahaan itu akan memberikan diskon sebesar 3%, sedangkan untuk penjualan secara kredit disisihkan 2% sebagai piutang tak tertagih. Dari piutang neto, penerimaannya dengan cara sebagai berikut, yaitu 50% diterima pada bulan penjualan, selanjutnya 30% diterima 1 bulan setelah penjualan, dan sisanya yaitu 20% diterima 2 bulan setelah penjualan. Di slide selanjutnya yaitu ada berdasarkan keterangan di slide sebelumnya, kita diminta untuk yang pertama melakukan forecasting terhadap penjualan barang X
dan Y untuk tahun 2003. Yang kedua yaitu menyusun budget penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan bila diketahui indeks musimnya seperti tabel yang ada di PPT tersebut. Kemudian yang ketiga menyusun budget penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Yang keempat yaitu menyusun budget piutang berdasarkan waktu, dan yang kelima menyusun budget penerimaan kas dan penjualan tunai dari penjualan tunai. Yang terakhir yaitu menyusun budget penerimaan kas dari piutang. Nah, di slide selanjutnya ini ada penyusunan anggaran penjualan, yaitu ada pembahasan pada soal nomor 1, di mana langkah pertama kita akan membuat dulu forecasting, misalnya dengan menggunakan metode least square. Apa itu metode least square? Metode least square adalah metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data yang mencakup analisis time series dengan dua kasus data genap dan data ganjil. Nah, adapun hasil dari forecasting tersebut adalah barang X sebanyak 19.000 unit. Itu dari mana? Yaitu karena pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2002 itu semakin meningkat penjualan unitnya. Yaitu di mana tahun terakhir itu unit yang terjual yaitu sebesar 18.300 unit, sehingga kita asumsikan barang X pada 2003 ini akan terjual sebanyak 19.000 unit. Nah, untuk daerah A ini perbandingannya adalah 3 berbanding 4 kan, ABC itu. Nah, untuk daerah A ini berbanding 3. Jadi 3/10 dikali 19.000 sama dengan 5.700 unit. Begitu juga untuk daerah B, karena perbandingan sama sehingga unit yang terjual juga diperkirakan sama, yaitu 5.700 unit. Untuk daerah C yaitu perbandingannya ada 4, sehingga 4/10 dikali 19.000 sama dengan 7.600 unit. Nah, untuk harga dari barang X ini adalah sebesar 3.900. Karena apa? Harga pada tahun-tahun sebelumnya sampai 2002 itu mengalami peningkatan juga, di mana tahun terakhir itu sebesar 3.700 rupiah. Nah, untuk barang Y itu sebanyak 26.000 unit, karena pada tahun 2002 unit yang terjual itu sebanyak 25.000. Nah, kita asumsikan juga semakin meningkat. Kemudian untuk daerah A ini perbandingannya adalah 2, sehingga 2/10 dikali 26.000 sama dengan 5.200 unit. Untuk daerah B berarti 3/10 dikali 26.000 sama dengan 7.800 unit. Dan daerah C yaitu perbandingannya 5, sehingga 5/10 dikali 26.000 sama dengan 13.000 unit. Nah, harga untuk barang Y ini adalah sebesar 6.300, karena pada tahun sebelumnya itu harga dari barang Y ini sebesar 5.600. Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu soal kedua ada menghitung budget penjualan berdasarkan produk, daerah, dan waktu penjualan. Nah, di kolom pertama ini ada bulan, di mana ada bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian di kolom keduanya itu ada indeks musim, yaitu di mana pada bulan Januari sebanyak 82, kemudian Februari sebesar 93, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember, sehingga total indeks musim dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember adalah 1.200. Nah, kita mau menghitung barang X pada daerah A, yaitu berapa unitnya, harganya, serta jumlahnya. Nah, unitnya itu sebanyak 390. Karena dari mana 390? Itu perhitungannya dari indeks musim pada bulan Januari per total indeks musim dikali dengan total daerah A. Total daerah berarti kan indeks musim bulan Januari 82 per total indeks musim itu 1.200 dikali dengan 5.700. Nah, hasilnya itu 389,5. Dan itu dibulatkan menjadi 390. Kemudian harga dari barang X ini adalah sama 3.900. Jadi tinggal taruh 3.900, dan untuk menghitung jumlahnya tinggal dikalikan, yaitu antara unit dikali harga, sehingga 389,5 dikali 3.900, sehingga hasilnya adalah 1.519.50. Begitu juga seterusnya untuk barang X daerah B, barang X daerah C, terus barang Y daerah A, barang Y daerah B, dan barang Y daerah C. Nah,
Sehingga ketika sudah dihitung semuanya, kita mendapatkan total penjualan. Total penjualan pada bulan Januari itu sebesar 16.256.500, pada bulan Februari 18.437.250, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember, di mana sehingga menghasilkan total penjualan dari bulan Januari sampai dengan Desember sebanyak 237.900.000. Nah, di slide selanjutnya itu kita akan membahas soal nomor 3, yaitu budget penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Nah, di sini itu terbagi dua, yaitu secara tunai dan juga kredit. Dimana secara tunai itu perusahaan akan sebanyak 40%, sedangkan kredit itu sisanya berarti 60%. Nah, karena tadi kan di total penjualan di slide sebelumnya itu total penjualan pada bulan Januari adalah 16.256.500, berarti kita tinggal kalikan saja, kalau tunai 40%, kalau kredit 60%, sehingga kalau tunai berarti kan 16.256.500 dikali 6.502.600 dikali 40%. Maksudnya 16.256.500 dikali dengan 40%, hasilnya adalah 6.502.600. Kemudian untuk kredit pada bulan Januari itu tinggal dikalikan 60%, jadi 16.256.500 dikali dengan 60%, sehingga hasilnya 9.753.900. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember, sehingga total penjualan tunai itu sebesar 95.160.000. Total penjualan kredit yaitu sebesar 142.740.000. Kemudian kita membahas soal nomor 4, yaitu menentukan budget piutang berdasarkan waktu. Nah, kalau budget piutang ini, perusahaan itu akan melakukan penyisihan sebesar 2% sebagai piutang tetap tagih. Berarti kita tinggal masukin nih di kolom keduanya itu dari jumlah piutang itu dari penjualan secara kredit. Kita masukin dulu sampai semuanya sampai dengan bulan Desember, kemudian kita lakukan perhitungan, di mana pada bulan Januari itu total piutang yang diterima perusahaan itu sebesar 9.753.900. Tinggal dikali 2%, yaitu hasilnya adalah 195.078. Nah, kemudian menghitung piutang neto. Dari mana? Yaitu jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan, sehingga hasilnya yaitu 9.558.822. Begitu pula seterusnya sampai dengan bulan Desember, sehingga total penyisihan yaitu sebesar 2.854.800, dan total dari piutang neto yaitu sebesar 139.885.200. Lalu di slide selanjutnya itu kita akan menghitung budget penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, kita tinggal masukin nih yang kolom keduanya dari penjualan tunai di soal nomor 3. Yaitu kemudian kalau penjualan tunai itu perusahaan itu akan memberikan diskon 3% kepada para pembelinya. Nah, sehingga tinggal kalikan aja nih 3%. Jadi contohnya itu pada bulan Januari itu penjualan tunai sebesar 6.502.600, lalu dikali dengan 3%, sehingga mendapatkan hasilnya itu 195.078. Nah, kemudian itu menghitung penerimaan kas netonya itu sama seperti tadi, yaitu penjualan tunai dikurangi dengan diskon, sehingga 6.502.600 dikurangi dengan 195.078, hasilnya adalah 6.307.522. Begitu juga seterusnya sampai dengan bulan Desember, di mana menghasilkan total diskon yaitu sebesar 2.854.800, dan total penerimaan kas neto yaitu sebesar 92.305.200. Kemudian di slide selanjutnya itu ada pembahasan soal nomor 6, yaitu menentukan budget penerimaan kas dari piutang. Nah, di sini di kolom pertama ini ada bulan penjualan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian ada piutang neto. Nah, piutang neto ini kita input dari slide dari soal nomor 4. Kita tinggal input dari jumlah piutang ke piutang net, dari
piutang neto di soal nomor 4, tinggal input masukin. Kemudian cara menghitungnya gimana? Nah, pada bulan Januari ini, karena ini adalah bulan penjualannya, maka piutangnya ini akan dibayarkan sebesar 50%, berarti tinggal dikali 9.558.822 dikali dengan 50%, sehingga hasilnya adalah 4.779.411. Nah, untuk bulan Februari itu di situ perusahaan mencantumkan bahwa satu bulan setelah penjualan yaitu sebesar 30%, berarti tinggal dikali 30%. Nah, berarti 9.558.822 dikali dengan 30% sama dengan 2.867.647. Nah, untuk bulan Maret berarti kan ini 2 bulan setelah penjualan, sehingga dikalinya 20%. Jadi 9.558.822 dikali dengan 20%, hasilnya adalah 1.911.764. Begitu juga seterusnya pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember. Nah, kemudian menghasilkan total per bulannya itu seperti yang ada pada tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.